Merasa tak terima foto diri, identitas hingga disebut penipu dengan melakukan arisan bodong di media sosial, selebgram bernama Rana Pratiwi akhirnya muncul ke publik. Selama ini, Rana hanya fokus mengurusi bisnis parfumnya agar bisa mengembalikan uang arisan teman-teman selebgramnya yang mengundurkan diri. Bahkan semuanya dilakukan dengan perjanjian tertulis. Rana bahkan menunjukkan jika uang arisan tersebut sebagian besar sudah kembali dengan status lunas. Hanya saja, dari 21 anggota arisan, sisa 4 orang saja yang belum lunas. Rana makin meradang saat sejumlah selebgram yang tidak tahu masalahnya ikut memposting identitas dirinya dengan tuduhan penipu. Selain membuat malu keluarga, rekening pelapor nyaris dikuras hacker. Kini Rana dan kuasa hukumnya akan terus mengidentifikasi sejumlah selebgram yang terlibat mencemarkan nama baiknya, lengkap dengan barang bukti postingan di media sosial. Karena jika terbukti, terlapor akan dijerat dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, serta penyebaran data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Pada intinya klien saya punya etikat baik dan semua para ikut member yang arisan ini sudah dibayar, paling tinggal berapa orang aja yang belum. Dan sebagian yang termasuk yang pelapor di Polda alias NT atau ML itu sudah dibayar secara cicil dan mungkin masih kurang sekitar 40 atau 50-an juta gitu, 40 juta atau 50 juta. Jadi kalau ya klien kami keberatan kalau dibilang menipu atau sebagai penipu. Nah, efek dari itu ya ini klien kami juga keberatan karena disebar foto-fotonya termasuk identitasnya yang dibilang penipu. Kategori penipu itu sudah jelas tidak jelas kalau di sini. Sebelum ada pengadilan yang memutuskan seseorang penipu atau tidak, itu tidak bisa dimasukkan sebagai kategori penipu. Tertulis Apalagi penipu di situ ya? Iya, ditulis penipu. Apalagi ini orang NT ini mengajak orang, memprovokasi orang untuk men-share atau di IG, di medsos itu menyatakan penipu. Jadi semua banyak pada bilang di medsos itu bahwa klien kami itu penipu. Padahal banyak klien-klien misal dari booster lah atau kayak IG akun-akun palsu. Terus yang tidak punya masalah sengaja disebar seperti itu. Jadi jangan main-main sama jari kalian. Ya, kami tidak segan-segan melapor balik. Kalau tidak terbukti klien kami menipu atau tidak pernah belanja pun ngaku-ngaku pernah belanja, tapi jangan main-main. Kami akan menempuh jalur hukum. Tak hanya itu, selain dibully di media sosial, kini usaha dagangan produksi parfum Rana merosot drastis akibat tudingan dirinya di media sosial. Biasanya dalam sebulan penjualan mencapai 140 juta, kini hanya berkisar 12 juta per bulan. Nah, jadi juga dampak dari berita yang rame ini kan banyak juga akun-akun yang nggak bertanggung jawab, akun-akun palsu yang bikin nama kayak korban Rana Naturals Parfum, korban penipuan Rana itu kebanyakan 50%-nya juga kita cek itu dia nggak order sebenarnya. Jadi itu kayak akun kamuflase gitu loh buat seakan-akan tuh korban parfum yang kita nggak kirim itu banyak, padahal tidak seperti itu. Dari mana Anda tahu? Ya kita minta datanya kan, kalau orang mulai kayak nyerang kita di DM itu kita tanya, Kak ini atas nama siapa, formatnya ada nggak, kita mau cek. Itu rata-rata malah dibalasnya pakai maki-makian aja, padahal kalau misalnya memang baik-baik ya formatnya dikirim aja, kita cek ini atas nama siapa, dicek orderannya gitu. Nah terus juga banyak yang karena sudah tergiring nganggap kita nih penipu, barang yang kita kirim tapi mereka sengaja nolak. Ini buktinya. Nah jadi di JNE pun ada yang paketnya belum saya ambil karena barang itu diretur, otomatis saya harus membayar lagi ongkos kirimnya di sini gitu. Belum saya ambil nih, totalnya sampai 6 jutaan. Ya karena berita ini tadi rame kan. Jadi sudah menyebar luas sudah ini. Jadi customer yang awalnya juga santai aja jadi nganggapnya penipu gitu. Jadi kayak melunturkan kepercayaan orang. Klarifikasi lah kalau memang ini bukan penipuan. Makanya saya mau minta maaf juga untuk customer-customer yang memang barangnya lambat sampai kan karena masalah ini ribut di luar.
saya mau buat permintaan maaf, ini kita mulai mau lanjut pengiriman lagi, mau dilancarkan lagi. Sebelumnya, Rana dilaporkan ke Polda Kaltim dengan tuduhan mengelola arisan online bodong. Namun belakangan, Rana melapor balik di Polresta Samarinda karena pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Karena wajah dan identitas lengkap dirinya dipublis di media sosial. Sementara itu, NT dan ML selaku terlapor belum bisa dikonfirmasi dan masih menunggu pemanggilan polisi. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.